Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Sasmita dengan NIM 20033. Saya dari kelas D34A. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas fitokimia saya dengan dosen pengampu Bapak APT Hayul Fadli MSI. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang ekstraksi dengan alkohol secara fermentasi. Ekstraksi adalah proses penarikan suatu zat dengan pelarut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Sedangkan fermentasi adalah suatu proses penguraian zat dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana menggunakan fasilitas enzim pengurai dan menghasilkan energi. Nah, selanjutnya ada proses fermentasi konvensional. Nah, proses fermentasi konvensional ini memiliki kelemahan. Yang pertama, menggunakan proses batch. Proses batch itu ialah fermentasi dengan cara memasukkan media dan inokulum secara bersamaan ke dalam bioreaktor fermentor dan mengambil produk dilakukan pada akhir fermentasinya. Nah, yang kedua, konsentrasi etanol ataupun alkohol yang dihasilkan itu relatif rendah. Nah, untuk meningkatkan produksi alkohol dan mengurangi penggunaan energi yang begitu besar pada pemisahannya, maka salah satu solusinya yang dapat kita lakukan adalah dengan menggunakan teknik batch fermentasi dikombinasikan dengan proses ekstraksi atau yang dikenal dengan in situ fermentation. Nah, in situ fermentation itu apa ya? Nah, in situ fermentation itu ialah ekstraksi fermentasi yang terjadi secara bersamaan dalam satu tangki. Nah, pada proses ini, alkohol diambil oleh solvent selama proses berlangsung dalam fermentor. Nah, solvent yang digunakan biasanya berasal dari gugus alkohol, yaitu amil alkohol. Karena alkohol yang bersifat racun terhadap mikroorganisme, maka dibutuhkan zat aditif sebagai pelindung, di mana zat aditif ini yang sering digunakan itu ialah oleum ricini atau minyak jarak. Kemudian ada aplikasi fermentasi ekstraktif. Ada beberapa bahan obat Ayurveda atau biasanya yang kita kenal sebagai obat tradisional seperti Asafa dan Arista dibuat dengan teknik fermentasi dalam mengekstrak bahan aktifnya. Nah, ekstraksi dilakukan dengan merendam bagian tanaman baik dalam bentuk serbuk atau cairan selama waktu tertentu sehingga terjadi fermentasi dan pembentukan alkohol secara in situ. Kemudian pada saat bersamaan juga terjadi ekstraksi pada bahan aktif dari bagian tanaman tersebut sehingga alkohol yang terbentuk juga berfungsi sebagai pengawet. Nah, jika fermentasi dilakukan dalam bejana dari tanah liat, maka bejana tersebut sebaiknya bukan yang batu atau bejana tersebut harus pernah digunakan terlebih dahulu untuk merebus air. Nah, selanjutnya itu ialah proses fermentasi ekstraktif. Nah, proses fermentasi dilakukan dengan mengambil 100 ml filtrat, kemudian dimasukkan ke dalam air Lemaire dan ditambahkan NaOH 6M sampai pH menjadi 5. Kemudian ditambahkan 6 gram amonium sulfat dan 6 gram urea sebagai nutrisi. Selanjutnya dipasteurisasi pada suhu 80 derajat Celcius selama 15 menit lalu didinginkan. Kemudian ditambahkan ragi tape atau Saccharomyces cerevisiae 7 gram. Selanjutnya broth dialirkan ke ekstraktor. Kemudian mengalirkan N-amil alkohol yang ke dalam packet kolom secara counter current. Selanjutnya ekstrak diambil setiap 5 jam selama 25 jam dan dianalisa dengan menggunakan gas kromatografi. Nah, berikut ini ialah
contoh alat yang digunakan pada proses fermentasi ekstraktif. Nah, di sini inilah bentuk contoh dari alat yang digunakan pada proses fermentasi ekstraktif tersebut. Selanjutnya itu adalah contoh-contoh minuman hasil fermentasi alkohol. Yang pertama itu ada bir. Bir memiliki kadar alkohol 4-6%. Wine. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa wine ini adalah produk fermentasi alkohol yang berasal dari buah anggur yang sangat banyak disukai oleh orang-orang di dunia. Nah, kadar alkohol yang terkandung di dalamnya itu ialah 12,5-14,5%. Shake 15% sampai 20% alkohol yang terkandung. Liquor 15% sampai 55%. Nah, selanjutnya ini ada minuman soju. Nah, bagi penggemar film Korea pasti tidak akan asing lagi untuk mendengar minuman yang bernama soju ini karena minuman ini sangat populer di Korea Selatan. Nah, di dalam soju terkandung kadar alkohol 19%. Nah, untuk selanjutnya itu ada vodka dengan kadar alkohol 35-50%, whisky 40-60%, arak 60-65%, dan Rectified Spirit 95-96%. Nah, banyak sekali rupanya minuman-minuman hasil dari fermentasi alkohol ini, dan rata-rata minuman yang beralkohol ini banyak disukai oleh orang-orang di beberapa negara tertentu. Baiklah, sekianlah pemaparan materi terhadap video yang saya sampaikan kali ini, dan saya simpulkan bahwa untuk proses fermentasi alkohol, teknik yang paling atau yang memang paling ampuh untuk digunakan pada proses fermentasi alkohol itu ialah in situ fermentation, di mana in situ fermentation itu seperti yang telah saya jelaskan tadi, yaitu sebuah proses ekstraksi fermentasi yang terjadi secara bersamaan dalam satu tangki. Nah, demikianlah video pemaparan saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bagi teman-teman semua yang mendapat kesempatan untuk mendengarkan video saya, semoga bisa menambah ilmu teman-teman semua. Baiklah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.